ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para ikhwan dan akhwat sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pekan ini kita bersua ya. Setelah insyaallah dan insyaallah pada pekan ini telah bersama kita Al-Ustaz Fahmi Alfian LC yang insyaallah masih pada buku yang mulia yang insyaallah kita bahas juga yang akan dibahas oleh Ustaz kita Ustaz Fahmi Alfian, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang insyaallah masuk kepada bab yang ke-8 ya, kitab yang ke-8 ya, tentang adab dalam menyajikan makanan. Ya, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Sebagaimana telah disebutkan tadi, kita akan kembali mempelajari bersama kitab yang baik ini, kitab yang mulia ini, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Syekh Ahmad ibni Abdurrahman ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan yang telah disebutkan tadi, kita akan membahas tentang adab-adab menyajikan makanan ya. Dan kita insya Allah kalau ada nanti waktu, kita akan bahas permulaan kitab yang berikutnya, yaitu kitab tentang pernikahan dan adab-adabnya. Baik, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa amma ihdarut ta'ami falahu khamsatu adab. Untuk menyajikan makanan hendaknya memperhatikan 5 adab, kata beliau. Yang pertama, ta'jiluhu fadzalika min ikramis ad-dhaif, yaitu segera menyajikan makanan. Jika sudah ada, makanannya sudah siap, tamunya juga sudah duduk, maka hendaknya segera disajikan. Ini adalah bentuk pemuliaan terhadap tamu. Atsani taqdimul fakihati awwalan qabla ghairiha wa dzalika aslah fi babit tib. Kemudian kata beliau, hendaknya mendahulukan menyajikan ya makanan yang disuguhkan pertama kali adalah buah-buahan sebelum yang lainnya. Karena kata beliau di sini ya, ini bagus ya, dari sisi kedokteran ini sangat bagus. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Allah menyebutkan wa fakihah mimma yatakhayyarun. Fakihah buah-buahan. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa lahmi tayr, dan daging burung. Mimma yashtahun, dari apa yang mereka kehendaki atau mereka sukai. Ini makanan penduduk surga. Allah menyebutkan buah-buahan dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya daging. Dan ini isyarat ya, bahwasanya buah-buahan hendaknya didahulukan sebelum makan daging. Tsumma afdal ma yuqaddimu ba'da al-fakihati al-lahm. Kemudian ya, sesuatu yang paling afdal setelah buah-buahan yang disajikan adalah daging, ya, daging-dagingan. Khususan al-mashwi, ya, terkhusus yang dibakar. Tsumma afdalu ta'ami ba'da al-lahmi as-sarid. Kemudian kata beliau di sini, yang paling afdal setelah menyajikan daging adalah menyajikan roti. Roti yang dimaksud ini roti yang ditaburi kuah. Tsumma al-halwa, setelah itu manisan atau sesuatu yang manis seperti kue-kue dan lain sebagainya. Wa tatimmu hadhihi at-tayyibati bi syurbil ma'il barid, kata beliau, dan dilengkapi ini semua dengan menyajikan minuman yang segar, minuman dingin yang segar. Wa takmilatul amri sabbul ma'il fatir 'ala al-yadi 'inda al-ghusl, dan disempurnakan lagi ya dengan menyediakan air yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas untuk mencuci tangan setelah makan. Itu adab yang kedua ya. Kemudian adab yang ketiga, kata beliau di sini, yuqaddima jami' al-alwan al-hadirah. Kalau banyak kita memiliki banyak makanan tersedia di rumah kita, kemudian beraneka macam, maka hendaknya disajikan
beraneka macam tersebut, ya. Yang makanan yang beraneka macam tersebut disajikan semuanya. Ar-rabi an la yubadira ila raf'iha bal yumakkinahum minal istifla'i hatta yarfa'u aydiyahum. Ya, kalau sudah disajikan, mereka makan, jangan lekas-lekas diangkat piringnya atau ditarik lagi sajiannya. Tidak, tunggu sampai mereka selesai makan. Sampai tamunya selesai makan baru diangkat. Al-khamisu an yuqaddima minat ta'ami qadral kifayah. Ya, menyajikan yang cukup. Tidak kurang, tidak juga berlebih-lebihan. Karena kalau kurang, ya ini adalah bentuk bentuk atau tanda kurangnya muruah seseorang dalam melayani tamunya. وينبغي أن يعزل لأهل البيت نصيبهم قبل تقديم الطعام فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار. Kata beliau di sini, sebelum kita menyajikan makanan untuk tamu kita, hendaknya kita sisihkan sedikit untuk orang rumah. Kemudian yang berikutnya di antara adab yang lainnya adalah apabila tamunya ingin pulang, pergi, ya, pulang, maka hendaknya diantar sampai depan pintu. Fa'innahu sunnah, karena itu adalah sunnah, wa dzalika min ikramil dhaif wa min tamamil ikrami talaqatul wajh. Dan itu adalah bagian daripada pemuliaan terhadap tamu yang ada. Kemudian yang berikutnya di antara adab-adab lainnya adalah menyambut tamu dengan wajah yang berseri-seri. Demikian pula mengantarkannya dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian berucap dengan ucapan-ucapan yang santun ketika masuk dan ketika keluar menuju meja makan atau meninggalkan meja makan. Ini adalah adab-adab bagi orang yang menjamu. Kemudian terakhir beliau menutup dengan adab bagi seorang tamu. Apa yang perlu diperhatikan? Kalau kita menjadi tamu bagi orang lain, apa yang perlu diperhatikan? Kata beliau, amma dhaif fayanbaghi an yakhruja tayyiban nafsi wa in kharaja fi haqqihi taqsir. Ya, ketika kita sebagai tamu keluar daripada rumah orang yang menjamu kita, maka hendaknya keluar dengan hati yang senang, hati yang berseri-seri, ya. Wajah yang berseri-seri, hati yang senang, dan menampakkan bahwasanya kita gembira. Ya, walaupun dalam penyajian makanan tadi atau dalam penyambutan sang tuan rumah terdapat kekurangan misalnya atau ada hal yang tidak nyaman di hati kita, namun sebagai seorang tamu adab kita ketika pulang adalah menampakkan kegembiraan kita dan kepuasan kita, ya, terhadap jamuan yang telah diberikan oleh tuan rumah. Fadzalika min husnil khuluqi wat tawadu. Dan ini adalah bentuk akhlak yang mulia dan rupa ketawaduan. Wala yakhruju illa bi ridha sahibil manzili wa idnihi wa yura'i qalbahu bi qadri al-iqamah. Dan apabila dia ingin bertamu di tempat orang, hendaknya memperhatikan keadaan hati pemilik rumah. Ya, kalau misalnya pemilik rumahnya lagi bad mood, ya, atau lagi sedang tidak nyaman, maka hendaknya tidak berlama-lama. Namun kalau misalnya masih ingin berlama-lama dan hati tuan rumah juga merasa senang, maka tidak ada masalah berlama-lama. Bahkan ketika kita mengetahui keberadaan kita di rumah tersebut, di tempat itu, dalam waktu yang cukup lama menyenangkan hati sang pemilik rumah, maka hendaknya kita berlama-lama menyesuaikan. Adapun ketika kita ingin keluar, ingin pulang, ya hendaknya pamit dulu. Pamit, minta izin dengan tuan rumah sebelum kita meninggalkan rumah mereka. Ya, tidak pergi seenaknya. Baik, dengan demikian kita telah menyelesaikan, ya, kitab yang membahas tentang adab-adab bertamu, menyajikan makanan, makan bersama, dan lain sebagainya. Ya, ini telah kita bahas, ya. Dan ini bab yang pertama yang terdapat di dalam bagian kedua daripada buku ini. Baik, kita pindah ke kitab yang berikutnya. Kitab yang membahas tentang pernikahan dan adab-adab pernikahan serta hal-hal yang terkait dengan pernikahan itu sendiri. Beliau mengatakan, la yakhtaliful ulama fi anna nikah mustahab. Para ulama bersepakat bahwasanya hukum asal nikah itu adalah mustahab, sunnah. Katsiru fadail wa fihi fawaid. Dan nikah itu memiliki banyak keutamaan. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan mengetahui bahwasanya nikah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Beliau di sini menyebutkan beberapa faidah dari menikah. Faidahnya menikah apa sih? Yang pertama, kata beliau, adanya anak. Dengan menikah, seorang insya Allah akan mendapatkan anak.
لأن المقصود بقاء النسل وفيه فوائد محبة الله تعالى بالسعي لذلك ويبقى جنس الإنسان. Dan ketika manusia menikah dengan niat menghasilkan keturunan, ya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan mencintai apa yang ia lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan keberadaan dan keberlangsungan manusia di alam ini. Itu yang pertama. Dengan menikah, Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta dengan seorang hamba. Yang kedua, dengan menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan cinta kepada seorang Muslim. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak menginginkan umatnya itu banyak, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membangga-banggakan umatnya di hadapan umat-umat yang lain, di hadapan nabi-nabi. Ya, bertabarruk dengan doa anak soleh, wasyafaati bimautil waladi as-shaghir. Dengan adanya anak, kita berharap nanti ketika anak itu hidup menjadi anak yang soleh, dia akan mendatangkan dan berdoa yang baik bagi kita, dan itu akan menambahkan saldo pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalaupun ternyata anak itu meninggal dunia pada saat ia kecil, anak itu meninggal dunia pada saat ia kecil, ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala anak itu nantinya di hari kiamat akan mendatangkan syafaat. Anak itu pada hari kiamat akan mendatangkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan menikah seorang akan mendapatkan anak insya Allah, dan anak inilah yang akan menjadi tambahan pahalanya atau mendatangkan syafaat baginya di hari kiamat kelak. Biidznillah ta'ala. Itu faedah yang pertama terkait dengan pernikahan. Ada faedah yang lainnya. Faedah yang kedua adalah tafrighul qalbi an tadbiril manzil wa takafful bihi wa bisyughli tabkh wal kanis wal farash wa tanziful awani wa tahyiyati asbabil 'aish fa innal insana yata'addar 'alaihi aktsara dhalika ma'al wahdah walau takaffala bihi la dha'a aktsaru awqatihi. Kata beliau, dengan menikah, ya, seorang laki-laki akan mendapatkan orang yang bisa membantunya mengurusi rumah. Membantunya mengurusi rumah, ya, membersihkan rumah, menyiapkan peralatan makan dan lain sebagainya. Dengan adanya istri, seorang laki-laki akan terbantu. Dan dengan demikian, ya, secara tidak langsung sang istri akan menyediakan waktu yang cukup bagi sang suami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang harus mengurusi rumahnya sendirian, ya. Ya, mohon maaf ya, cuci baju sendiri, makan-makan sendiri dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini akan habis waktunya untuk mengurusi rumahnya. Maka tidak ada lagi waktu untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah SAW, memperbanyak amal soleh, mengaji, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, karena waktunya habis untuk mengurusi rumahnya. Dengan adanya istri, maka dia akan terbantu. Di sisi lain, ya, dengan demikian kita bisa ambil pelajaran bahwasanya sesungguhnya pekerjaan rumah yang dilakukan seorang istri itu jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung dia akan berbuah pahala karena dia membantu sang suami untuk dekat kepada Allah melalui pengurangan beban-beban urusan rumah tangga. Ya. Taruhlah kalau sang suami dalam satu hari, dalam satu malam punya 24 jam, dengan pekerjaan dipotong 8 jam, dengan tetek bengek yang lainnya, tersisa waktunya 8 jam saja mungkin untuk menuntut ilmu dan ibadah. Misal, tersisa 8 jam saja untuk menuntut ilmu dan ibadah. 8 jam ini apabila dia masih bujang, kurang lebih 3 jamnya dia habiskan untuk mengurusi rumah. Mengepel, mencuci baju, masak, dan lain sebagainya. Ya. Berarti tersisa 5 jam untuk menuntut ilmu dan ibadah. 5 jam untuk menuntut ilmu dan ibadah. Dengan keberadaan sang istri, misalnya, sang istri membantu sang suami mengurusi urusan rumah tangga yang 3 jam itu. Maka sang suami punya tambahan waktu 3 jam, bisa dia gunakan untuk ibadah, menuntut ilmu, berdakwah bahkan, dan lain sebagainya. Dan inilah, ya, satu bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu faedah yang kedua.
Faedah yang ketiga yang beliau sebutkan adalah mujahadatun nafs wa riyadatuha birriayati wal wilayah. Intinya adalah ketika seorang menikah, maka seseorang itu sejatinya belajar untuk memimpin, belajar untuk membina, wal qiyamu bi huquqil ahl, belajar untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Wasabru ala akhlak, dan juga belajar untuk sabar, ya. Seorang yang menikah itu belajar untuk sabar, mengurusi keluarga, sabar terhadap akhlak pasangan, akhlak anak-anak, dan segala kesulitan yang datang di balik pernikahan tersebut. Wasa'ya fi islahihinna wa irsyadihinna ila tariqid din. Demikian pula, ya, seorang yang menikah itu belajar untuk mengajar, belajar untuk mendidik, belajar untuk membina keluarga yang salehah. Wa kullu hadhihi a'malun 'azimatul fadli. Kata beliau, dan itu semua yang telah disebutkan tadi adalah amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Fa innaha ri'ayatun wa wilayah. Pembinaan dan proses kepemimpinan, pembentukan kepemimpinan dalam diri seseorang. Wa fadlu ri'ayati 'azim, ya, membina itu memiliki keutamaan yang begitu besar, kata beliau. Wa inna ma yahtarizu minha man yakhafu minal qusuri 'anil qiyami bihaqqiha wa muqasatin lil ahli al-walad bi manzilatil jihad fi sabilillah. Kata beliau, ya, menghadapi kesulitan yang ada dalam rumah tangga, menghadapi hiruk pikuk dalam rumah tangga, ya, mengatasi rewelnya anak-anak, bahkan rewelnya keluarga, ya, itu adalah bagian daripada atau setingkat dengan jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Nabi SAW, beliau bersabda, dinarun, satu dinar, kata beliau, anfaqtahu fisabilillah, yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan satu dinar yang lain kamu sisihkan untuk membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang terakhir kamu gunakan untuk kamu nafkahi keluargamu, dan yang paling afdal dari keempat itu, kata Rasulullah SAW, adalah dinar yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, kamu peruntukkan kepada keluargamu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bahkan, ya, ketika seorang mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, rizki yang ia infakkan tersebut, harta yang dia keluarkan untuk anak istrinya tersebut, ya, lebih afdal dibandingkan harta yang ia keluarkan untuk jihad fisabilillah. Baik, selesai pasal yang ini. Kita pindah ke pasal yang berikutnya. Mohon maaf, Ustadz Ahmad Teddy, kira-kira berapa menit lagi yang tersisa sampai dengan azan salat Isya? Masih kira-kira 5 menit, Ustaz. Baik, kalau begitu izinkan saya membahas satu pasal ini yang terakhir. Ya, kalau kita berbicara tentang faidah menikah, kalau kita menikah, kita mendapatkan faidah-faidah yang telah disebutkan tadi, insya Allah. Dan ternyata, ya, dengan menikah ada tantangan tersendiri, ada tantangan-tantangan yang lain. Dan barang siapa yang tidak bisa melewati tantangan-tantangan tersebut, dia akan terjatuh dalam petaka pernikahan. Apa saja petaka pernikahan tersebut? Kata beliau, aqwaha, yang paling berat, petaka yang paling berat orang yang menikah itu adalah al-ajzu an talabil halal. Ketika seorang laki-laki, seorang pemimpin rumah tangga tidak mampu mencari harta yang halal untuk makan anak istrinya. Fa inna dzalika sha'bun farubbama imtadat yadul mutazawwij ila ma laysa minhu. Karena yang demikian sulit, ya, mencari harta halal itu tidak mudah-mudah amat. Harus bersabar, harus jujur, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi seorang yang ditekan oleh istrinya, ditekan oleh anaknya di rumah, pusing dan lemah iman hingga menjadikan dirinya mengambil harta yang bukan miliknya, atau mencari harta, mencari sesuap nasi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Itu yang pertama, tidak mampuan untuk mencari harta yang halal. Yang kedua, al-qusuru 'anil qiyami bi huquqin nisa wa sabri 'ala akhlaqihin wa adahun fi dzalika khatar li'anna rajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak istri dan anak. Tidak mampu memenuhi hak-hak istri, baik yang lahir maupun yang batin.
atau tidak bisa bersabar dengan akhlak wanita yang atau pasangan hidupnya, tidak mampu bersabar atas kekurangan akal wanita, ya, dan lain sebagainya. Yang demikian itu adalah suatu yang sangat berbahaya ketika orang tidak mampu bersabar menghadapi istrinya, menghadapi anaknya, itu berbahaya. Ya, apalagi kalau seorang lalai mendidik anak, mendidik istri, memperhatikan keimanan, ya, sisi-sisi keimanan dalam kehidupan rumah tangga, maka itu berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, hadis terkenal sekali. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya, atas anak istrinya, atas orang-orang yang menjadi bawahannya. Itu yang kedua, ya. Petaka yang kedua, apabila seorang tidak mampu memenuhi hak-hak keluarga dan tidak mampu bersabar atas gangguan atau kejelekan akhlak yang terdapat pada pasangan hidupnya. Yang ketiga adalah an yakuna al-ahlu wal waladu yushghilunahu an dzikrillahi azza wa jalla fayanqadi layluhu wa naharuhu bitamattu'i bidzalika fala yatafarraq al-qalbu lil fikri fil akhirah wal amali laha. Kata beliau, dan yang terakhir, ya, petaka yang terakhir apabila seorang menikah ketika dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan anak istrinya. Sibuk dengan anak istrinya, ya. Hanya menikmati kehidupan rumah tangga yang zahir saja, mohon maaf, ya, yang menikmati hubungan suami istri saja misalnya, tapi lalai untuk memperhatikan sisi-sisi keimanan dalam kehidupan. Baik, kita lanjut lagi, ya. Perlu diperhatikan, ya, tiga hal ini jika dibandingkan dengan fawaid yang ada. Apabila seorang ingin menikah, saat ini ingin menikah, dan di dalam pikirannya, apabila dia menikah, maka insya Allah faidah-faidah dari pernikahan itu akan ia dapatkan, dan petaka-petaka pernikahan ini dia bisa anulir, maka hendaknya dia menikah. Terutama apabila orang tersebut adalah seorang pemuda yang tinggi-tinggi, yang sedang tinggi syahwatnya, maka hendaknya dia menikah. Itu orang-orang yang tidak tahu, bahkan cenderung pesimis, bahkan merasa bahwasanya ketika dia menikah, yang muncul adalah petaka-petaka yang tadi telah disebutkan, dan faedah-faedah yang tadi telah disebutkan itu tidak dia dapatkan, maka hendaknya dia memujang saja, tidak perlu menikah, ya. Selama dia juga mampu menahan syahwat hawa nafsu yang ada pada dirinya. Ya. Demikian, ya, pembahasan pada kesempatan kali ini. Pada pasal berikutnya, insya Allah, kita akan membahas tentang tibul isyrah, ya, bergaul dengan keluarga dengan cara yang baik. Dan sebelumnya akan disebutkan muqaddimah, ya, apa saja, ya, kriteria yang harus ada bagi seorang wanita yang akan dinikahi. Demikian pula bagi yang terdapat pada pria yang akan menjadi pasangan hidup. Baik, demikian. Kita sudahi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ustaz Muhammad. Nah, barakallahu fiikum Ustaz. Ana gantikan dulu MC sementara, Ustaz. Ada keperluan beliau. Nah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Fahmi Alfian telah memberikan kepada kita semua begitu banyak ilmu-ilmu. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita pada minggu depan, insyaAllah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.